di hari Sabtu yang cerah ini. Kemudian kita di WFH, cara di rumah aja. Memang paling enak sih sekarang ini kita nanam, kemudian lihat-lihat tanaman. Karena memang riset-risetnya itu kalau kita sering-sering lihat tanaman itu semakin fresh. Oke, kita sekarang mau membahas tentang perbanyakan Monstera Adansonii atau janda bolong. Nah, ini yang viral nih, viral di mana-mana sampai harganya itu ratusan juta, puluhan juta. Tapi perlu digarisbawahi itu yang di sebagian daunnya warna putih. Kalau ini sih biasa ya. Jadi ini pun ya ikut terdongkrak naik, tapi tidak sebegitu mahal gitu. Jadi tanaman Monstera Adansonii ini atau janda bolong ini salah satu tanaman yang mudah ini. Nah, ini kita lakukan di air dan dia nanti akan manjang sendiri. Ini kemudian ini bisa pakai media tanam hidroton. Nah, ini seperti ini. Jadi dia nanti akan membesar ataupun langsung ke tanah seperti ini. Nah, oke. Untuk perbanyakan sendiri kita ada beberapa yang harus kita siapkan. Yang pertama itu adalah pot dulu nih. Ini pot. Kita kasih media tanam udah setengah nih. Media tanam dari kita. Kemudian ada pot. Kemudian ada media tanam. Media tanam ini khusus Monstera. Jadi segala jenis Monstera atau Monstera deliciosa, Monstera Adansonii, janda bolong, Philodendron karena mereka masih satu famili itu bisa. Kemudian yang paling penting lagi nih. Jadi ada dua produk kita yang baru itu hormon tunas dan anti stres. Nah, kenapa ini penting? Karena setiap tanaman yang baru dipindah tanamkan itu akarnya itu akan tergores gitu. Jadi dari situ dia pasti akan stres gitu. Makanya kita gunakan anti stres atau B1 tianmin. Kemudian kita kasih hormon tunas supaya ini mempercepat pertunasan. Seperti itu. Oke. Nah, yang pasti di semua itu pasti ada bahan tanam. Oke, kita sebut ini bahan tanam saja ya. Jadi untuk mempermudah kita juga melihat perbanyakannya. Oke. Step yang pertama adalah kita angkat dulu ya. Jadi, nah, mengangkat ini jangan sampai itu terkena dari akarnya gitu. Jadi ini tanaman ini sudah tahunan ya kita pelihara. Waktu itu sempat sampai 2 meter. 2 meter lebih. Habis itu kita langsung potong atau diperbanyak. Diperbanyaknya ada di belakang. Oke. Nah, ini bisa taruh sini karena ini media tanamnya sama. Nah, oke. Oke, kita taruh bawah aja ya. Nah, ini dia. Ini tanaman janda bolongnya ya. Dengan media tanam Plantaria. Bisa kita lihat sendiri. Ini bukan subur lagi tapi subur sekali ya. Jadi kita mau bersihin dulu. Kita mau bersihkan dulu ya. Di sini kita mau bersihkan di air. Nah, ini sudah bersih. Nah, ini kita lihat ya. Jadi ini kita lihat. Nah, ini dari kita perbanyakan. Kita melihat ini akarnya sangat panjang sekali. Ini menggunakan media tanam dari Plantaria pastinya gitu. Dan ini sangat panjang. Nah, kita mungkin agak di-cut aja ya untuk memotong bagian-bagiannya supaya kita terlihat. Nah,
ini yang sudah besar atau bagian inti tanaman. Nah, kita potong sininya ya. Nah, ini jadi satu bahan tanam karena dia sudah jadi satu kesatuan. Nah, jadi ini jadi satu bahan tanam. Oke, kita taruh sini dulu sebagai bahan tanam inti. Kemudian, nah kalau ini mudah. Jadi ini adalah calon dari ini calon daun dan calonnya itu akan keluar dan ini adalah akarnya. Jadi kita yang harus kita lakukan adalah kita memotong di antara dua bagian. Nah, ini ya. Jadi harus dipastikan di sini. Oke, kita potong. Nah, oke. Bahan tanamnya kita dapat satu. Kemudian ini, nah kita cek lagi apakah dia ada calon dari tunasnya sendiri. Nah, ini ada lagi nih satu, kemudian dua. Jadi ini kita jadi 3 bahan tunas. Nah, oke, jadi 3. Kemudian ini ada lagi. Nah, jadi motongnya itu adalah ini kan utama nih, bahan utama dari stek ini. Kemudian ini adalah calon akar. Ini calon akarnya, ini calon batang atau calon tunas baru. Gitu. Jadi dari sini ini kita dapat satu bahan tanam. Gitu, antara ruas ini. Kita potong. Nah, dapat satu. Ini lagi ada. Kita potong lagi. 2. Nah, kalau ini terlalu pendek, kita agak kesulitan. Kita langsung 2 saja tidak apa-apa gitu. 3. Nah, ini pun karena sudah terlalu banyak akar, jadi kita boleh potong di antara sini. Apa efeknya? Nanti ketika dia itu tumbuh, dia akan ada 1, dan ini akan 2. Jadi nanti dia ada 2. Dan ketika nanti dia sudah agak besar, kita bisa potong di tengahnya, terus kita dapat 2 tanaman janda bolong gitu. Oke, ini sudah dapat ya. Jadi tadi dari satu pot kita dapat berapa ya? Kita coba hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, kita dapat 9. Nah, kita sudah mempersiapkan ada potnya ya. Oke, pot tadi yang kita pakai. Nah, ini yang utama tadi ya. Jadi yang utama tetap. Nah, ini sudah banyak. Nah, ini media tanamnya. Kita sudah pakai media tanam dari Planteria. Pastinya. Nah, oke, kita langsung Nah, ini kan kurang, ada kekurangan, kemudian kita tambah dengan media tanam. Ini kita punya. Oke. Nah, ini sudah satu bahan tanam ya. Satu bahan tanam sudah. Kita taruh bawah dahulu. Kemudian ini ada 3 pot. Kita mungkin bisa satu pot bisa jadi 1 atau 2 bahan tanam. Oke. Oke, jangan sampai kita ini ya. Jadi ini dia menghadap ke bawah pastinya. Nah, kemudian ini yang sudah mau tumbuh
tunasnya. Kemudian ini yang sudah akarnya sudah panjang ya. Seperti apa sih sampai kelihatan atau tidak gitu. Jadi memang paling bagus usahakan dia kelihatan walaupun cuma sedikit gitu. Supaya apa? Supaya dia pertumbuhannya itu lebih cepat gitu. Lebih cepat. Terus habis itu dia tidak perlu susah-susah untuk menembus akar ketika dia akan besar. Nah, seperti ini. Nah, ini jadinya ya. Nah, ini jadinya dia kayak gini. Jadi kita masih ada bagian yang ke atas gitu. Jadi masih ada bagian yang terlihat ke atas. Jadi dia biar cepat untuk bertumbuh seperti itu. Nah, oke, kita sudah ada 4 ya. Kita taruh dulu media tanamnya. Sendok dulu, oke. Jadi untuk hormon tuna sendiri itu kita pakainya adalah 1 sendok ini untuk 500 ml karena akan kita campur dengan anti stres. Yaitu sebanyak Oke, ini hormon tunasnya sudah kita campur. Nah, habis itu anti stres. Oke, kita setelah kita ini, oke, kita bisa langsung ke ini ya. Oke. Nah, langsung kita taruh ke sekitaran. Langsung kita taruh di sekitaran. Kita langsung taruh di sekitaran. Oke. Nah, jadi kita kasih ini selama
Nah, ada pertanyaan ini dari batang yang belum ada tunas, sampai berapa lama dia akan tumbuh tunas? Kalau di tempat kami dengan teknik seperti ini, dia akan muncul tunas pertama kecil itu setelah 3 minggu. Gitu. Setelah dia 3 minggu, dia akan muncul satu tunas di sini dari yang belum gitu. Jadi dia akan muncul sekitar 3 minggu. Dia akan keluar. Nah, dari tunas yang pertama itu ke tunas-tunas selanjutnya yang kedua, ketiga itu akan lebih cepat gitu. 5 sampai 7 hari itu sudah keluar tunas selanjutnya. 5 hari kemudian itu sudah keluar tunas selanjutnya. Nah, untuk perlakuan dari dia kecil seperti ini sampai dia keluar tunas pertama itu jangan dikasih pupuk. Jadi ini overall kita langsung menggunakan 2 ini aja, anti stres sama hormon. Karena dengan hormon dan anti stres yang dari Plantaria itu sudah mengandung pupuk yang bisa digunakan untuk tanaman. Seminggu sekali kita siram ya. Jadi kita nanti seminggu sekali kita siram seperti ini sampai dia akan aman. Kemudian kalau misalkan dia gimana supaya daunnya ini besar-besar? Nah, ini adalah salah satu hal atau treatment yang kami lakukan adalah yang pertama, ketika dia itu udah muncul daun yang pertama, yang kedua, pastikan media tanamnya bagus. Terus yang kedua, itu pastikan juga ini medianya itu cukup gitu. Jadi media yang kita gunakan ketika dia pindah tanam itu adalah sebesar 24 cm. Nah, kita biasanya kita gunakan pupuk daun sama soil food. Ini kita gunakan 2 minggu sekali. Tapi sekarang tidak kita gunakan karena memang untuk saat ini kan baru kita pindah tanam. Jadi dia masih stres gitu. Jadi dia masih stres. Nanti setelah 3 minggu kita bisa pakai pupuk dan soil food. Nah, ini contohnya. Ini yang ini adalah contoh ya. Jadi kita ada dan Sony juga. Misalkan kita pakai ini, kita pupuk. Nah, sampai dia basah saja. Oke, sampai dia basah, sampai dia basah, sampai dia basah. Oke. Nah, untuk tanahnya sendiri kita pakai soil food untuk monstera. Jadi gimana cara pakainya? Untuk satu pot yang besarnya 30 ini kita gunakan itu dua tutup ini kita gunakan 2 minggu sekali. Oke, ini biasa yang kita lakukan ya untuk janda tanaman indoor kita dan Sony. Nah, ini untuk tanaman yang daunnya warnanya hijau gitu, warna-warna hijau seperti ini. Kenapa? Karena kita bikin itu menggunakan N yang tinggi gitu. Jadi N-nya itu tinggi gitu. Jadi kalau misalkan dia berwarna seperti aglonema, keladi, calathea itu karena dia warnanya merah dan warnanya itu lebih ngejreng, ini tidak kita sarankan sehingga nanti dia semakin mungkin nanti ini kita taruh utamanya. Jadi ini jangan terkena sinar matahari secara langsung gitu. Jadi jangan terkena sinar matahari secara langsung, bisa di dalam rumah, yang penting ada cahaya. Kemudian sirkulasi udara itu harus bagus, sirkulasi udara itu tidak ngap gitu. Nah, kalau misalkan ditaruh di luar, itu pastikan dia tidak terkena sinar matahari secara langsung. Seperti itu. Terima kasih atas waktunya. Mungkin nanti kita akan berbincang lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Selamat weekend, selamat WFH. Semoga kita selalu sehat dan kita juga karena
ada beberapa kejadian-kejadian ini, mungkin ada beberapa kejadian-kejadian duka juga di Indonesia. Kita berdoa semoga Indonesia lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.